Selamat pagi Bu Yukina. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat Pak. Syukurlah ya. Jadi pada kesempatan kali ini Ibu akan melakukan coaching ya Bu ya. Iya Pak. Sebelumnya Bu, saya sebagai pengamat akan bertanya kepada Ibu. Yang pertama, kira-kira Bu, apa rubrik penilaian yang Ibu lakukan saat coaching nanti? Ya Pak, rubrik yang akan saya lakukan dalam penilaian coaching nanti Pak, saya akan menggunakan alur cerita Pak. Kemudian kira-kira Bu, dalam kompetensi dalam coaching nanti, Iya Pak. Kira-kira apa yang akan dikembangkan nanti proses coachingnya? Dalam coaching nanti Iya. sebenarnya ada 3 kompetensi yang dikembangkan ya Pak. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, Ya, yang betul. kedua mendengarkan aktif, Ya. yang ketiga membuat pertanyaan yang berbobot Pak. Baik Bu, dari ketiga kompetensi tadi, kira-kira yang Ibu inginkan dikembangkan nanti dalam proses coachingnya yang mana Bu kira-kira? Saya akan mencoba mengembangkan yang kompetensi mendengarkan aktif Pak. Ya, kompetensi mendengarkan secara aktif ya Bu ya. Iya, Pak. Baik Bu, kemudian nanti saat proses coaching, kira-kira indikator atau tolak ukur keberhasilan Ibu dalam mengembangkan kompetensi mendengar aktif tersebut, kira-kira apa Bu indikatornya? Untuk indikator dari mendengarkan aktif Pak, saya akan mencoba fokus Ya. mendengarkannya Pak. Mendengarkan aktif juga ya Pak. Baik Bu, jadi saatnya Ibu kami persilakan untuk melakukan proses coaching. Silakan Bu. Terima kasih ya Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu Yukina. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Sepertinya semalam Bapak menghubungi saya di WA ya Pak? Iya Bu, betul, tapi nggak diangkat dulu. Iya. Sebenarnya ada masalah apa ya Pak Bapak menghubungi saya? Itulah Bu, sebetulnya ada yang mau saya sampaikan sama Ibu. Ya. Oh iya Pak, apa sih Pak yang Bapak mau sampaikan sampai menghubungi saya di WA ya Pak? Ini Bu, berhubungan dengan pekerjaan saya di sekolah, ya, saya memperhatikan anak-anak saya banyak sekali yang tidak mengerjakan PR. Jadi kadang saya terpikir Bu, kalau anak-anak tidak terus belajar mengerjakan PR-nya di rumah, takutnya sisi latihan dalam mengerjakan tugas-tugas di rumah
itu tidak berjalan akan mempengaruhi nilainya nanti akan rendah Bu. Oh iya Pak. Kira-kira Pak, apa hasil yang Bapak harapkan dalam percakapan kita ini ya Pak? Yang saya harapkan Bu, tentunya nanti saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Iya Pak. Bapak menginginkan solusi dalam perbincangan kita ya Pak ya Pak. Coba Pak, apa sih hambatan yang Bapak temui dalam kelas Bapak sehingga mereka tidak mau mengerjakan PR? Jadi hambatan yang saya temui ya Bu ya, saya melihat anak-anak sekarang kan lebih banyak main handphone, Iya, jadi akhirnya lupa dalam mengerjakan tugas sekolah. iya. Yang kedua yang saya perhatikan adalah kurangnya dorongan dari orang tua ya dalam mengingatkan anak supaya tetap belajar tadi seperti itu. Oh, berarti saya melihat tadi ada dua hambatan ya Pak. Yang pertama tadi anak-anak suka bermain handphone di rumah. Yang kedua kurangnya dorongan dari orang tua ya Pak. Dari hambatan tadi Pak ya, situasi skala 1 sampai 10, posisi Bapak di mana sekarang? Dan posisi kedepannya yang Bapak harapkan seperti apa Pak? Situasi anak saya dalam mengerjakan PR sekarang ini berada pada posisi 4. Iya. Jadi yang saya harapkan itu berada pada posisi kalau bisa Bu 9 atau 10 lah. 10 ya Pak. Untuk mewujudkan ke angka 10, hal apa yang Bapak lakukan atau wujudkan? Ini ya Bu ya, mungkin yang saya lakukan untuk mencapai nilai 10 itu saya akan membuat tugas anak-anak itu secara berkelompok mungkin. Kemudian supaya anak mau mengerjakan tugasnya mungkin saya bentuk WA group orang tua ya Bu ya, supaya bisa nanti orang tua saya ingatkan supaya diingatkan anaknya untuk mengerjakan PR-nya atau tugasnya dulu. Tadi saya simak sedikit Pak, hal yang akan Bapak lakukan itu Bapak membuat kelompok dalam kelas, terus Bapak akan membentuk WA seperti apa? Kira-kira Pak, di antara yang kedua tadi Pak yang Bapak sebutkan, mana yang paling prioritas Bapak lakukan? Mungkin yang saya prioritaskan Bu membentuk WA orang tua ya Bu ya. Itu yang saya akan prioritaskan dulu. Bapak tadi memprioritaskan yang membentuk WA group ya Pak ya. Iya, Bu. Terus apa strategi Bapak untuk melakukan atau membentuk WA group itu Pak? Mungkin dengan membentuk WA grup orang tua Bu ya, saya bisa menyampaikan informasi kepada orang tua tentang anak dalam sekolah. Kemudian mungkin saya bisa menyampaikan kepada orang tua bahwa anak-anak sekarang lagi ada tugasnya supaya diingatkan. Kemudian mungkin Bu, dengan adanya WA orang tua ini, anak-anak mungkin bisa lebih dikontrol lagi dalam menggunakan handphone di rumah. Tidak terlalu leluasa seperti itu ya Bu ya. Tadi ini juga ya Pak, Bapak melalui WA Bapak harapkan ya Pak ya. Iya. Dari strategi yang Bapak telah katakan tadi, menurut Bapak mana apa indikator ketercapaian dari strategi Bapak tadi? Indikator ketercapaiannya mungkin Bu, saya berharap anak-anak di sekolah kalau ada tugas mungkin 90% mengerjakan semuanya Bu. Iya, seperti itu. Kalau bisa 100% lah. Iya, mantap lah Pak ya. Iya. 100% ya Pak ya. Sekarang Pak, dari 100% ya Pak Bapak harapkan. Terus apa komitmen Bapak ke depannya? Komitmen saya ke depan Bu, mungkin saya akan membuat WA group secepat mungkin Bu, supaya anak-anak ini yang tadinya sudah berlarut-larut tidak mengerjakan PR supaya kembali lagi semuanya mengerjakan PR. Itu komitmen saya. Bagus ya komitmennya Pak ya, untuk menjalin silaturahmi juga ya Pak. Iya Bu.
Untuk menindaklanjuti siapa yang Bapak libatkan dalam hal ini, Pak? Ini yang saya libatkan di sini selain orang tua, Bu, Ya, tentunya siswa ya, Bu. ya. Kemudian bisa juga, Bu, dengan rekan sejawat, karena rekan sejawat nanti mungkin dekat dengan Bu mahasiswa bisa mengingatkan kembali kepada orang tua atau menyampaikan informasi ini kepada orang tua. Kira-kira kapan Bapak akan melaksanakannya, Pak? Ya, secepatnya mungkin, karena beberapa hari ke depan mungkin saya tidak belum bisa, Bu, tapi saya minggu depan saya laksanakan secepat mungkin. Iya Pak, kira-kira kita tadi sudah berbincang dari awal sampai akhir ya Pak. Menurut Bapak apa hasil dari kesimpulan percakapan kita ini Pak? Kesimpulannya, Bu, mungkin ini ya, Bu. Tadi kan saya menemui masalah, sekarang saya sudah menemukan solusinya. Ya Pak, ya Pak. Bapak sudah mendapatkan solusi yang terbaik untuk anak didik Bapak ya. Kira-kira demikianlah Pak perbincangan kita ya Pak ya. Iya, Bu. Mudah-mudahan apa yang Bapak harapkan tadi, solusi yang Bapak temukan, mudah-mudahan dapat dilaksanakan Pak. Iya, sama-sama, Bu. Terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Ibu tadi sudah menjalankan sebagai coach dalam proses coaching. Nah, jadi ini ada pertanyaan kepada Ibu. Apa yang sudah dilakukan saat coaching yang menjadi indikator ketercapaiannya, Bu? Indikator dari ketercapaian setelah melakukan coaching tadi ya Pak, Ya. Saya telah fokus untuk mendengarkan, Ya. menyimak, merangkum Ya, Bu. segala apa yang telah dilakukan oleh coach. Ya. Saya juga mencoba menggali pertanyaan lebih dalam Pak. Oh, bagus Bu ya. Ibu tadi sudah mencapai indikator keberhasilannya Bu ya. Kemudian saya memang sudah mengamati dari tadi proses coachingnya. Ya, Pak. Ibu sudah memang sudah melakukan proses coachingnya sesuai dengan indikatornya Bu. Nah, Ibu sudah tadi mendengarkan secara aktif, terus menyimpulkan. Nah, jadi kira-kira Bu ya, di dalam proses tadi kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan ke depannya? Oh iya Pak, dalam proses coaching tadi saya mengharapkan kompetensi ke depannya yaitu membuat pertanyaan yang berbobot Pak. Oh iya, Iya Pak. membuat pertanyaan yang bobot ya, yang Iya, Pak. untuk proses coaching berikutnya ya Bu Iya, ya. Pak. Baiklah Bu, di sini saya sebagai pengamat mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu sudah melakukan proses coachingnya Bu ya. Iya, Pak. Mudah-mudahan ke depan Ibu seperti tadi bisa mengembangkan kompetensinya yang lebih baik di dalam hal ini membuat pertanyaan berbobot. Iya, Pak. Demikian saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Jenal yang sudah bersedia sebagai coaching. Saya selaku pengamat dalam hal ini mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan kita ke depannya lebih baik lagi. Iya, terima kasih Pak Jenal dengan Pak Ramadan ya. Tadi sebelum kita melakukan coaching, saya juga melakukan observasi. Setelah coaching, saya juga melakukan observasi juga ya Pak ya. Setelah melakukan coaching, saya ada 3 pertanyaan yang perlu saya utarakan ke Pak Jenal ya Pak ya. Yang pertama Pak, apa yang sudah dilakukan saat coaching yang menjadi indikator ketercapaian kompetensi yang Bapak pilih tadi, yaitu mendengarkan aktif Pak. Jadi kan indikator saya tadi, Bu, mendengarkan aktif. Jadi yang saya lakukan adalah, Bu, menyimak, kemudian mendengarkan proses waktu melakukan coaching, kemudian saya menyimpulkan apa yang disampaikan oleh coach. Begitu. Dari hasil pengamatan saya juga Pak, dari pendahuluan sampai penutup, Bapak sudah melakukan indikator kompetensi mendengarkan aktif dengan baik Pak. Terus yang ketiga Pak, kompetensi apa lagi yang Bapak kembangkan berdasarkan coaching tadi Pak?
tentunya yang saya akan kembangkan Bu, kompetensi yang mungkin akan kembangkan ke depannya dalam melakukan coaching, yaitu pertanyaan yang berbobot Bu. Oh iya, pertanyaan berbobot ya Pak ya. Ya Pak, terima kasih telah melakukan coaching Pak Ramadan dengan Pak Jenal. Assalamualaikum Pak Ramadan. Waalaikumsalam Pak Jenal. Bagaimana kabarnya Pak Ramadan? Alhamdulillah Pak, sehat. Bapak gimana? Alhamdulillah sehat Pak Ramadan. Semalam saya tengok ada WA Bapak masuk. Kira-kira agenda percakapan kita hari ini kira-kira apa ya Pak Ramadan? Ya Pak, memang betul Pak, saya menghubungi Bapak. Ini Pak, ada masalah saya Pak. Di masalahnya di murid saya ini Pak, di kelas mereka sering melanggar kesepakatan kelas yang kami buat Pak. Jadi terpikir terus Pak di pikiran saya, makanya saya menghubungi Bapak ini. Kira-kira apa hasil yang Bapak harapkan dari percakapan kita hari ini Pak Ramadan? Tentunya Pak, saya ingin solusi Pak, hasil percakapan kita ini bisa menghasilkan solusi untuk saya Pak. Tadi Bapak Ramadan kan bilang ada masalah di dalam kelas Bapak. Iya. Kira-kira apa hambatannya Pak masalah tersebut? Hambatan yang saya rasakan Pak, Ya. untuk masalah saya itu sebenarnya pada saat saya melakukan segitiga restitusi Pak untuk memperbaiki kesalahan murid saya itu Pak, saya memiliki waktu yang terbatas Pak. Jadi tentunya saya merasa tidak optimal Pak untuk memperbaiki kesalahan murid saya itu. Dalam hal ini masalahnya melanggar kesepakatan kelas tadi. Jadi saya ingin hambatan tadi itu Pak bisa saya atasi. Itu Pak mungkin hambatan yang saya rasakan Pak. Oh, jadi hambatannya di sini yang saya perhatikan yang Bapak sampaikan adalah dalam menyepakati kesepakatan kelas ya Pak Ramadan ya. Kira-kira Pak Ramadan dalam situasi ini skala 1 sampai dengan 10 Ya Pak. pada posisi berapakah sekarang siswa Bapak dalam menjalankan keyakinan kelas? Kalau saya lihat Pak, jika skalanya 1 sampai 10, kondisi murid saya itu di posisi 5 Pak. Posisi 5 Pak. Kira-kira Pak ya, dari posisi 5 ini Iya Pak. yang Bapak harapkan ya, skala 1 sampai dengan 10 di posisi berapa rupanya Pak Ramadan? Inilah Pak, saya sebenarnya inginkan ya kalau 1 sampai 10 ya inginnya 10, cuma di angka 8 saja Pak, mungkin alhamdulillah Pak. Saya senang sekali Pak kalau di posisi 8. Ya, jadi tadi Bapak Ramadan bilang bahwa posisi murid Bapak dalam menjalankan keyakinan kelas masih berada pada posisi 5. Iya Pak. Sedangkan yang Bapak inginkan adalah posisi 10, tetapi posisi 8 pun itu sudah bagus. Iya, Pak Ramadan betul, Pak. ya. Lanjut, di sini Pak Ramadan kira-kira nih, Pak Ramadan untuk mewujudkan itu, Ya, hal apa yang Pak Ramadan lakukan ke depan? Mungkin Pak yang terpikir di pikiran saya Ya. untuk mengatasi masalah ini bisa mencapai posisi 8. Saya seperti yang saya sampaikan tadi membuat jadwal Pak, jadwal yang lebih banyak lagi waktu saya melakukan segitiga restitusi, Ya. sehingga murid saya itu bisa saya terus pantau Pak, terus saya bisa mengetahui sebenarnya bagaimana tindak lanjut hasil dari segitiga restitusi tersebut. Dan saya yakin dengan segitiga restitusi tersebut mungkin pelanggaran terhadap kesepakatan kelas tersebut mungkin bisa diatasi. Nah, yang kedua Pak, yang bisa mungkin saya lakukan itu saya membuat pembelajaran yang berdiferensiasi, di dalamnya terintegrasi pembelajaran sosial emosional Pak. Nah, dengan itu mungkin saya yakin juga Pak bisa membantu murid untuk
bagaimana mereka di dalam hal ini mengendalikan dirinya Pak, karena pembelajaran sosial emosional ini Pak cukup baik menurut saya untuk mempengaruhi perilaku murid agar mereka bisa menerapkan budaya positif khususnya di kesepakatan kelas ini Pak. Jadi yang saya tangkap nih dari Pak Ramadan ya. Ya. Jadi ada dua ini rencana Bapak dalam ke depan. Yang pertama mengatur jadwal dalam melakukan segitiga restitusi. Iya Pak ya. Kemudian yang kedua tadi yang saya tangkap di sini adalah membuat pembelajaran itu yang memiliki pembelajaran diferensiasi. Iya. Kemudian dalam penerapannya itu ada juga penerapan sosial emosionalnya. Iya, betul ya Kak ya. Dari kedua rencana Bapak tersebut, apa prioritas yang Bapak lakukan ke depannya? Di antara yang kedua tadi Pak, yang akan saya lakukan, mungkin saya prioritaskan yang melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan terintegrasi pembelajaran sosial emosionalnya. Mungkin ini yang prioritas saya Pak. Jadi Nanti yang kedua, yang ini jadwal segitiga restitusi. Jadi yang Bapak prioritaskan adalah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan penerapan pelajaran sosial emosional ya Pak ya. Iya betul Pak. Dalam menerapkan itu Pak, strategi apa yang Bapak lakukan? Nah ini Pak, strateginya yang saya lakukan khususnya di prioritas tadi itu membuat pembelajaran yang berdiferensiasi, terintegrasi pembelajaran sosial emosional tersebut. Di sini saya refleksikan kembali apakah memang betul-betul saat saya mengidentifikasi itu baik kebutuhan belajarnya, minat, profil gaya belajarnya, nah potensinya. Jadi ini yang mungkin saya akan perbaiki kembali sesuai dengan refleksi. Mungkin ini akan membantu murid untuk belajar lebih menyenangkan, bermakna dan kontekstual, sehingga mereka akan terbutuhi kebutuhan belajarnya, dan khususnya yang pembelajaran sosial emosional ini akan memberikan kepada mereka kesadaran penuh dan bisa mengendalikan dirinya, sehingga mereka secara tidak langsung mereka akan mematuhi ataupun menerapkan kesepakatan kelas tadi. Jadi ini yang harapan saya Pak. Mungkin ini strategi yang saya terapkan nantinya. Kira-kira ini Pak Ramadan ya. Iya Pak. Dari beberapa banyak sekali tadi strategi yang Bapak ungkapkan, kira-kira apa sih indikator keberhasilan Bapak dalam menerapkan strategi tersebut? Baik Pak, mungkin ya indikator keberhasilannya berkurangnya pelanggaran terhadap kesepakatan kelas tadi Pak. Itu yang menjadi indikatornya. Ya. Kita lanjut. Kira-kira Pak Ramadan, apa komitmen Bapak yang akan Bapak lakukan ke depan dalam melaksanakannya? Komitmen saya harus benar-benar sabar dan sadar. Saya harus melakukan ini dengan baik sesuai dengan strategi yang saya rencanakan tadi Pak. Ya. Kemudian ya Pak ya, siapa yang Bapak libatkan dalam hal ini untuk menjalankan komitmen Bapak tersebut? Ya, kebetulan Pak ada teman saya yang pernah saya ajak diskusi juga Pak, dan dia siap membantu Pak. Jadi mungkin ini yang menjadi saya ajak kolaborasi, kemudian nanti dengan pihak rekan guru lain dan kepala sekolah. Tapi awalnya nanti saya ajak dulu Bapak tersebut, Pak. Gitu. Kira-kira waktunya ini kapan Pak dimulai? Karena kebetulan ini kami masih ujian Pak. Ya. Jadi mungkin setelah ujian ini saya akan lakukan Pak minggu depan. Oke Pak Ramadan, bagus. Kira-kira apa kesimpulan percakapan kita hari ini Pak Ramadan? Mungkin ya saya simpulkan Ya. bahwa setiap permasalahan yang saya hadapi ini dari percakapan kita ini Pak, saya mendapatkan banyak saya terpikir solusinya Pak. Saya mendapatkan solusinya, ternyata
eh, bisa dilakukan beberapa cara seperti yang saya sebutkan tadi. Saya akan membuat strategi penjadwalan segitiga restitusi, dan yang paling utama saya prioritaskan itu pembelajaran yang berdiferensiasi, terintegrasi pembelajaran sosial emosionalnya, dengan harapan mereka bisa mengendalikan dirinya sehingga terwujudlah tadi pelaksanaan penerapan budaya positif tadi ya, termasuk di dalam itu kesempatan kelas Pak. Mungkin itu kesimpulan yang saya sampaikan. Mantap, saya setuju Pak. Saya tidak sabar lagi Pak untuk menunggu hasil dari rencana aksi Bapak. Ya. Saya juga terima kasih Pak atas waktu Bapak. Jangan bosan-bosan Pak. Kalau saya minta bantuan Bapak, Enggak ya. Pak Ramadan. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Ramadan. Iya, terima kasih Pak Jenal dengan Pak Ramadan ya. Tadi sebelum kita melakukan coaching, saya juga melakukan observasi. Setelah coaching, saya juga melakukan observasi juga ya Pak ya. Setelah melakukan coaching, saya ada 3 pertanyaan yang perlu saya utarakan ke Pak Jenal ya Pak ya. Yang pertama Pak, apa yang sudah dilakukan saat coaching yang menjadi indikator ketercapaian kompetensi yang Bapak pilih tadi, yaitu mendengarkan aktif Pak? Jadi kan indikator saya tadi Bu, mendengarkan aktif. Jadi yang saya lakukan adalah Bu, menyimak, kemudian mendengarkan proses waktu melakukan coaching, kemudian saya mengumpulkan apa yang disampaikan oleh coach. Dari hasil pengamatan saya juga Pak, dari pendahuluan sampai penutup, Bapak sudah melakukan indikator kompetensi mendengarkan aktif dengan baik Pak. Terus yang ketiga Pak, kompetensi apa lagi yang Bapak kembangkan berdasarkan coaching tadi Pak? Ini yang saya akan kembangkan Bu, kompetensi yang mungkin akan kembangkan ke depannya dalam melakukan coaching, yaitu pertanyaan yang berbobot. Oh iya, pertanyaan berbobot ya Pak ya. Ya Pak, terima kasih telah melakukan coaching Pak Ramadan dengan Pak Jenal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ramadan, Selamat pagi Pak Jenal. iya, senang jumpa dengan Pak Ramadan ini di pagi hari. Masih cerah ya Pak Ramadan ya. Alhamdulillah Pak. Sehat Pak Ramadan? Alhamdulillah sehat Pak. Iya, nanti kan Pak Ramadan akan melakukan coaching. Jadi sebelum melakukan coaching, alangkah baiknya kita melakukan observasi dulu ya Pak Ramadan ya. Iya Pak. Di sini ada beberapa pertanyaan Pak Ramadan, mohon dijawab. Pada saat coaching, rubrik penilaian apa yang Bapak gunakan nantinya dalam melakukan coaching? Rubrik penilaian tentunya Pak, saya menggunakan alur cerita Pak. Alur cerita ya Pak. Pada alur cerita itu kan ada terdapat beberapa kompetensi. Kira-kira kompetensi yang akan Bapak lakukan adalah Kompetensi yang pertama Pak, kehadiran penuh atau presensi. Kemudian kompetensi mendengarkan aktif. Yang ketiga, kompetensi pertanyaan yang berbobot terhadap coach Pak. Iya, dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira yang mana yang menjadi prioritas Bapak dalam menjalankan coaching nanti Pak? Yang saya pilih Pak, mungkin di sini saya fokus di kompetensi mendengarkan secara aktif Pak. Kira-kira mendengarkan aktif itu, kira-kira indikator keberhasilan apa yang Bapak gunakan nanti dalam melaksanakan coaching? Mungkin indikatornya saya akan nanti kelihatan harus fokus Pak, fokus terhadap apa yang saya dengarkan dari coaching. Oke Pak Ramadan ya. Demikian Pak, sebelum melakukan coaching, silakan Bapak melanjutkan untuk melakukan coachingnya. Selamat pagi Bu Yukina. Pak, Gimana kabarnya Bu Yukina? Alhamdulillah sehat Pak. Lagi Yukina ya. Kemarin saya lihat di HP saya, Ibu kelihatannya menghubungi saya nih. Iya Pak, benar Pak. Kira-kira apa Bu yang perlu Ibu sampaikan kepada saya nih? Oh iya Pak, ini ada masalah Pak. Iya. Terkait anak saya Pak, anak ibu saya nggak mau aktif dalam belajar Pak. Iya Pak. Terus
menurut Ibu apa kira-kira yang Ibu inginkan dari percakapan kita ini? Yang saya inginkan dalam percakapan kita Pak, saya ingin mencari solusi lah Pak untuk mengatasi anak-anak saya yang tidak mau belajar Pak. Oh, gitu ya. Berarti tujuannya Ibu inginkan adanya dapat solusi dari percakapan kita ini, Bu ya. Baik Bu, kemudian kira-kira Bu, apa sih sebenarnya yang menjadi kendala atau hambatan sehingga anak tersebut bisa seperti itu? Kira-kira Bu. Menurut saya Pak, mungkin kurang menarik ya Pak saya membuat media pembelajaran itu ya Pak. Mungkin mereka bosan gitu ya Pak. Iya, iya. Lagi saya selalu fokus sama yang ada gitu. Oh, gitu, ya. Katakan sama buku paket gitu loh Pak. Menurut saya gitu Pak. Baik Bu, kira-kira hambatan tadi sudah Ibu sampaikan. Nah, kira-kira yang terpikir oleh Ibu, kira-kira bagaimana cara Ibu untuk mengatasi hambatan tersebut? Kalau menurut saya untuk mencari solusi dari hambatan saya itu, saya akan mencoba untuk mendesain pembelajaran agar lebih menarik. Tahu seperti itu. Terus, terus saya akan mencoba menggunakan media-media, apalagi kan zaman sekarang Pak, Iya, kita zamannya zaman teknologi ya Pak. Iya, betul. Saya akan mencoba menggabungkan, ibaratnya mencari inspirasi lah dari internet untuk mendapatkan media-media tersebut agar mereka lebih aktif. Gitu, ya. Bagus sekali Bu, Ibu sudah terpikir seperti itu cukup sungguh ide yang bagus itu ya. Saya juga ya, Pak ya. Lanjut, Bu. mencoba untuk membuat teknik stop ibaratnya, membuat ice breaking lah di sela-sela pembelajaran agar mereka lebih aktif Pak. Oke, bagus sekali Bu ininya. Jadi Bu, kalau seandainya Bu ya, kita buat skalanya ini angka dari 1 sampai 10 Ibu ya. Kondisi Ibu sekarang bagaimana, kira-kira di angka berapa, dan Ibu inginkan untuk mengatasi masalah ini mereka ini di angka berapa? Kalau di posisi angka saya sekarang kurang lebih di angka 5 lah ya Pak ya. Oh, gitu ya. Terus yang saya inginkan ke depan, saya menginginkan di angka 9, bahkan di angka 10 Pak. Bagus Bu ya. Mudah-mudahan Bu ya tercapai Bu ya. Iya, Pak. Nah kemudian Bu, kalau misalnya Ibu ya, kalau seandainya Ibu memilih atau memprioritaskan mana yang Bapak Ibu prioritaskan ya, apakah yang tadi yang disampaikan, yang membuat media tadi, Iya. atau seperti apa Bu? Coba Ibu jelaskan dulu prioritasnya. Saya prioritaskan dengan menggunakan internet lah Pak, teknologi. Media internet gitu Iya, ya. media internet untuk pembelajaran agar anak-anak lebih aktif. Ya, bagus Bu ya, karena bagaimanapun kita harus memprioritaskan salah satu yang tadi. Kemudian kira-kira Bu, misalnya bagaimana Ibu untuk apa tadi Bu, membuat strategi gitu, untuk menjalankan prioritas yang Ibu pilih tadi. Tadi kan saya memilih prioritas teknologi akan Pak. Iya, Ya. iya. Saya akan mencoba strategi saya Iya. akan mencoba menyusun, Iya. mulai dari menyusun perencanaan pembelajaran saya. Iya. Terus saya mencoba untuk menyesuaikan dengan tema saya. Iya. Saya akan mencoba melihat gambar-gambar di internet. Iya Bu ya. Terus melihat video-video untuk pembelajaran Iya. ya Pak ya. Setiap di awal dan di akhir pembelajaran saya akan mencoba merefleksikan pembelajaran yang telah berlangsung. Oke Bu, bagus sekali Bu ya. Prioritasnya, strateginya bagaimana. Kemudian Bu, ukuran misalnya indikator, ukuran keberhasilan
Ibu dalam menjalankan strategi tadi, kira-kira bagaimana Bu? Indikatornya, ya, keberhasilannya. Apa tandanya Ibu berhasil dalam hal melaksanakan strategi tadi? Tandanya kalau dalam strategi saya itu berhasil yaitu Iya. kalau dalam pembelajaran saya akan mencoba melakukan penilaian Oh, ya. beberapa dari melakukan penilaian secara rubrik. Iya, iya. Begitu ya Bu ya. Bagus sekali. Nah, jadi komitmen misalnya Ibu ya, kalau kita berkomitmen, bagaimana kira-kira Ibu membangun satu komitmen Ibu untuk menjalankan tadi strategi tadi? Silakan. Komitmen saya ya Pak, saya akan mencoba mungkin secepatnya saya akan mencoba mendesain pembelajaran agar lebih menarik lagi Pak. Gitu. Ya, Pak. Kemudian kalau boleh tahu siapa saja yang Ibu libatkan dalam menjaga komitmen Ibu supaya tercapai? Yang akan membantu saya dalam mencapai komitmen saya itu saya akan mencoba bekerjasama dengan rekan sejawat Ya, Bu. agar komitmen saya itu tetap bisa dilaksanakan Pak. Bagus sekali Bu ya. Kira-kira Bu, kalau boleh Ibu simpulkan percakapan kita ini kira-kira bagaimana? Menurut saya Pak, saya menyimpulkan melalui perbincangan kita Iya. ya Pak, kesimpulan yang saya dapatkan itu saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ya, karena sama-sama Bu. dalam percakapan ini saya menemukan solusi yang terbaik untuk mendapatkan langkah-langkah apa yang saya ambil untuk pembelajaran agar anak-anak lebih aktif lah saya. Baik Bu, jadi saya penasaran nih Bu. Mudah-mudahan Ibu bisa melaksanakan sesuai dengan komitmen Ibu, dan saya tunggu ini Bu, tindak lanjut dari Ibu. Ya. Kapan kira-kira Bu? 2 hari 3 hari Pak, 2 hari 3 hari Pak, saya akan melaksanakan. Mantap Bu ya. Iya. Mudah-mudahan saya doakan Ibu bisa melaksanakannya dan hasilnya mencapai tujuan yang Ibu inginkan. Mungkin karena waktu kita terbatas nih Bu ya, mungkin demikian saja dulu percakapan kita nih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melakukan coaching ya. Di sini ada beberapa pertanyaan tadi yang saya tanyakan pada Pak Ramadan untuk Ya. melengkapi kasih saya Pak Ramadan ya. Kira-kira nih Pak Ramadan, apa yang sudah dilakukan saat coaching yang menjadi indikator ketercapaian kompetensi mendengarkan? Ya, jadi Pak, di sini saya melakukan coaching tadi, indikatornya saya sudah mendengarkan si coaching, terus saya menerima dengan baik apa yang disampaikan, terus saya tadi sudah mengajak si coaching untuk menyimpulkan hasil percakapan tadi. Betul Pak Ramadan. Hasil pengamatan saya dalam percakapan coaching tadi, saya melihat Pak Ramadan memang dalam menjalankan indikator tersebut mendengarkan. Saya sudah perhatikan memang Pak Ramadan mendengarkan. Kemudian Pak Ramadan tadi saya lihat sudah mendengar. Kemudian menyimpulkan, walaupun saya tidak melihat Bapak tadi menulis ya, saya melihat Bapak tadi menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Ibu ya, dalam coaching Bapak tersebut ya. Selanjutnya Pak Ramadan, selain itu saya juga melihat di situ Bapak sudah melakukan coaching itu sudah melalui alur kita, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, kemudian sampai dengan tanggung jawab manusia Pak Ramadan ya. Ini pertanyaannya yang terakhir Pak Ramadan. Ya, kompetensi apa lagi yang akan Bapak kembangkan dalam melakukan coaching ke depan? Ya, kompetensi yang perlu saya kembangkan mungkin Pak, bagaimana saya mampu membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi Pak. Oh iya Pak Ramadan. Semoga Pak Ramadan nanti dalam praktek coaching berikutnya dengan melakukan kompetensi indikator pertanyaan berbobot berhasil ya Pak Ramadan ya. Karena waktu kita sudah terbatas Pak Ramadan, saya tutup ya Pak. Mohon maaf Ya Pak ya. Terima Terima kasih kasih. Pak. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.